Selamat pagi, perkenalkan saya Ivan Effendi Roganda Situmiang dengan NIM 1704030076. Di sini saya akan mempresentasikan materi manajemen keuangan mengenai kinerja keuangan. Adapun subbahasan yang akan saya jelaskan yaitu pengertian kinerja keuangan, pengukuran kinerja keuangan, tujuan pengukuran kinerja keuangan, analisis kinerja keuangan, metode pengukuran, manfaat informasi kinerja keuangan, standar penilaian kinerja keuangan, dan studi kasus. Subbahasan yang pertama yaitu pengertian kinerja keuangan. Menurut Fahmi, kinerja keuangan merupakan gambaran dari pencapaian keberhasilan perusahaan atau hasil yang telah dicapai atas berbagai aktivitas yang telah dilakukan. Lalu menurut Sucipto, kinerja keuangan merupakan penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu organisasi dalam menghasilkan laba. Selanjutnya, menurut Mulyadi, kinerja keuangan merupakan penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi dan karyawan berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Subbab selanjutnya yaitu pengukuran kinerja keuangan. Pengukuran kinerja atau performing measurement adalah kualifikasi dan efisiensi serta efektivitas perusahaan dalam pengoperasian bisnis selama periode akuntansi. Adapun penilaian kinerja menurut Sri Mindarti yaitu penentuan efektivitas operasional, organisasi, dan karyawan berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya secara periodik. Kinerja keuangan dapat diukur dengan menganalisa dan mengevaluasi laporan keuangan. Sebab selanjutnya yaitu tujuan pengukuran kinerja keuangan. Yang pertama, untuk mengetahui tingkat likuiditas. Likuiditas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera diselesaikan pada saat ditagih. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat solvabilitas. Solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi, baik keuangan jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketiga, untuk mengetahui tingkat rentabilitas. Rentabilitas atau yang sering disebut dengan profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Yang keempat, untuk mengetahui tingkat stabilitas. Stabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutangnya, serta membayar beban bunga atas hutang-hutangnya tepat pada waktunya. Selanjutnya, analisis kinerja keuangan. Analisis kinerja keuangan merupakan proses pengkajian secara kritis terhadap review data, menghitung, mengukur, menginterpretasi, dan memberi solusi terhadap keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu. Analisis laporan keuangan sebagai penilaian kerja keuangan sebuah perusahaan juga berfungsi sebagai alat bantu manajemen dalam proses pengambilan keputusan untuk membuat kebijakan yang tepat dan strategis bagi kelancaran operasional perusahaan. Subbab selanjutnya yaitu analisis kinerja keuangan. Yang pertama, analisis perbandingan laporan keuangan, yaitu teknik analisis dengan cara membandingkan laporan keuangan dua periode atau lebih dengan menunjukkan perubahan baik dalam jumlah maupun dalam persentase. Yang kedua, analisis tren, yaitu teknik analisis untuk mengetahui tendensi keadaan keuangan apakah menunjukkan kenaikan atau penurunan. Yang ketiga, analisis persentase per komponen atau common size, yaitu teknik analisis untuk mengetahui persentase investasi pada masing-masing aktiva terhadap keseluruhan atau total aktiva maupun utang. Yang keempat yaitu analisis break-even, yaitu teknik analisis untuk mengetahui tingkat penjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Lalu yang kelima, analisis rasio keuangan, teknik analisis keuangan untuk mengetahui hubungan di antara pos tertentu dalam neraca maupun laba rugi baik secara individu maupun secara simultan. Yang keenam yaitu analisis sumber dan penggunaan modal kerja, di mana yang keenam ini merupakan teknik analisis untuk mengetahui besarnya sumber dan penggunaan modal kerja melalui dua periode waktu yang dibandingkan. Yang ketujuh, analisis sumber dan penggunaan kas,
yaitu teknik analisis untuk mengetahui kondisi kas disertai sebab terjadinya perubahan kas pada suatu periode waktu tertentu. Yang kedelapan, analisis perubahan laba kotor, yaitu teknik analisis untuk mengetahui posisi laba dan sebab-sebab terjadinya perubahan laba. Subbab selanjutnya yaitu metode pengukuran kinerja keuangan. Terdapat dua metode pengukuran kinerja keuangan, yaitu yang pertama metode rasio keuangan, yang kedua metode EVA atau Economic Value Added. Yang pertama yaitu metode rasio keuangan. Semakin baik kinerja keuangan yang dimiliki perusahaan, tentu akan diminati investor. Semakin banyak investor menanamkan sahamnya pada sebuah perusahaan, maka harga saham akan meningkat. Jika harga saham meningkat, tentu nilai perusahaan akan meningkat, karena nilai saham dapat dilihat dari harga saham tersebut. Ada 5 metode rasio keuangan. Yang pertama rasio likuiditas, yang kedua rasio aktivitas, yang ketiga rasio profitabilitas, yang keempat rasio solvabilitas, dan yang kelima rasio pasar. Yang pertama rasio likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan untuk membayar semua kewajiban finansialnya. Kewajiban tersebut merupakan kewajiban jangka pendek atau jangka panjang yang sudah segera jatuh tempo. Untuk menghitung rasio likuiditas, rumusnya yaitu current assets dibagi dengan current liabilities. Yang kedua, rasio aktivitas digunakan untuk mengukur seberapa efektif perusahaan mengelola aktiva dengan rumus total operating dibagi margin total assets. Selanjutnya, rasio profitabilitas. Profitabilitas adalah hasil bersih dari serangkaian kebijakan dan keputusan manajemen. Ada beberapa perhitungan dalam rasio profitabilitas. Yang pertama, net profit margin, yaitu rasio untuk mengukur tingkat kembalian keuntungan bersih terhadap penjualan bersihnya dengan rumus net income total dibagi operating revenue. Lalu ada return of assets, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimiliki dengan rumus net income dibagi dengan total asset. Lalu ada cash flow from operation total asset, yaitu rasio yang menunjukkan atau memberikan penjelasan dalam efisiensi penggunaan aktiva dengan rumus cash flow from operations dibagi dengan total assets. Lalu yang keempat yaitu cash flow from operation sales, yaitu rasio yang menunjukkan seberapa banyak perusahaan menghasilkan setiap dolar atau rupiah dari penghasilannya dengan rumus cash flow from operation dibagi dengan sales. Rasio yang keempat yaitu rasio solvabilitas, di mana rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan di dalam memenuhi seluruh kewajiban finansialnya apabila perusahaan dilikuidasi dengan rumus total debt dibagi dengan total asset. Yang kelima rasio pasar, yaitu untuk menghubungkan harga saham perusahaan dengan laba dan nilai buku per saham. Rasio pasar tersebut memberikan petunjuk mengenai apa yang dipikirkan investor atas kinerja perusahaan di masa lalu serta prospeknya di masa mendatang. Dengan rumus untuk perhitungan price earning ratio, yaitu price per share dibagi dengan earning per share. Lalu selanjutnya untuk dividend yield, dengan rumus dividend per share dibagi dengan price per share. Selanjutnya yaitu metode EVA atau Economic Value Added. Metode EVA pertama kali dipopulerkan oleh Stewart dan Stan pada tahun 1991. Berbeda dengan pengukuran kinerja akuntansi yang tradisional, Economic Value Added mengukur nilai tambah atau value creation yang dihasilkan suatu perusahaan dengan cara mengurangi laba operasi setelah pajak dengan beban biaya modal atau cost of capital yang timbul sebagai akibat dari investasi yang dilakukan. Berikut ini merupakan kriteria kinerja perusahaan dengan metode Economic Value Added. Jika EVA-nya positif, maka menunjukkan kinerja perusahaan dengan kondisi laba operasi lebih besar daripada biaya modal, yang menandakan perusahaan berhasil menciptakan nilai tambah untuk investor dan meningkatkan nilai asetnya. Selanjutnya, untuk kondisi EVA negatif, maka laba operasi lebih rendah daripada biaya modal, menandakan perusahaan tidak berhasil menciptakan nilai tambah
bahkan menurunkan nilai asetnya sebesar EVA negatif tersebut. Lalu, jika EVA sama dengan 0, menunjukkan laba operasi periode itu telah habis untuk menutup biaya modal. Perusahaan tidak berhasil menciptakan nilai tambah bagi investor. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam perhitungan economic value added, yaitu yang pertama menghitung laba bersih setelah pajak atau NOPAT, yaitu singkatan dari Net Operating Profit After Tax. Setelah itu menghitung modal yang diinvestasikan total, lalu menentukan biaya modal atau WACC, singkatan dari Weighted Average Cost of Capital, dan yang terakhir menghitung EVA-nya sendiri dengan rumus NOPAT dikurang WACC dikali persentase dari modal yang diinvestasikan. Adapun perhitungan EVA, jika diikuti langkah-langkahnya, yang pertama, penjualan bersih dikurang biaya operasi, maka akan diperoleh laba bersih operasi atau pendapatan sebelum bunga dan pajak yang kita ketahui dengan EBIT atau Earning Before Interest and Tax. Setelah itu, kita akan mendapatkan laba operasi bersih sesudah pajak atau NOPAT dengan rumus laba operasi atau EBIT dikurang dengan pajak. Lalu kita akan memperoleh EVA dengan perhitungan laba operasi setelah pajak atau NOPAT dikurang dengan total biaya modal sendiri dari seluruh modal yang dipergunakan untuk menghasilkan laba tersebut. Selanjutnya, adapun tolak ukur EVA atau Economic Value Added yang pertama, jika EVA lebih besar dari 0, maka terjadi proses nilai tambah di perusahaan. Jika EVA sama dengan 0, menunjukkan posisi impas perusahaan. Dan yang terakhir, jika EVA lebih kecil dari 0, berarti total biaya modal perusahaan lebih besar daripada laba operasi setelah pajak yang diperolehnya, sehingga kinerja keuangan perusahaan tersebut tidak dalam kondisi yang baik. Ada strategi untuk menaikkan Economic Value Added. Yang pertama, memperoleh lebih banyak laba tanpa menggunakan lebih banyak modal. Cara yang populer ini yaitu dengan memotong biaya, bekerja dengan biaya produksi dan pemasaran yang lebih rendah agar diperoleh margin laba yang lebih besar. Hal ini dapat juga dicapai dengan meningkatkan perputaran aktiva, baik dengan cara meningkatkan volume penjualan atau bekerja dengan aktiva yang lebih mudah atau lower assets. Selanjutnya, langkah yang dapat dilakukan untuk menaikkan EVA yaitu memperoleh pengembalian atau return yang lebih tinggi daripada biaya modal atas investasi baru. Hal ini sesungguhnya menyangkut pertumbuhan perusahaan. Berikut ini merupakan kelebihan dari metode Economic Value Added. Yang pertama, Economic Value Added ini dapat digunakan secara mandiri tanpa membutuhkan data pembanding seperti standar industri atau data dari perusahaan lain, sebagaimana konsep penilaian dengan menggunakan analisis rasio keuangan. Lalu, Economic Value Added ini memfokuskan penilaiannya pada nilai tambah dengan memperhitungkan biaya modal sebagai konsekuensi investasi. Dan yang ketiga, perhitungan EVA relatif mudah dilakukan, hanya yang menjadi persoalan adalah perhitungan biaya modal yang memerlukan data yang lebih banyak dan analisis yang lebih mendalam. Lalu, kelemahan metode Economic Value Added. Yang pertama, hanya mengukur hasil akhir atau result. Konsep ini tidak mengukur aktivitas-aktivitas penentu lainnya seperti loyalitas konsumen. Yang kedua, EVA terlalu bertumpu pada keyakinan bahwa investor sangat mengandalkan pendekatan fundamental dalam mengkaji dan mengambil keputusan untuk menjual atau membeli saham tertentu, padahal faktor-faktor yang lain terkadang lebih dominan. Selanjutnya, konsep ini sangat bergantung pada transparansi internal dalam perhitungan EVA secara tepat dan akurat. Tetapi dalam kenyataannya di perusahaan, dalam prakteknya kurang transparan dalam mengungkapkan kondisi internal perusahaan. Ada beberapa manfaat informasi kinerja keuangan. Yang pertama, untuk mengukur prestasi yang telah dicapai perusahaan dalam suatu periode. Lalu yang kedua, untuk menilai kontribusi suatu bagian dalam pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan. Kemudian,
dasar penentuan strategi perusahaan dan petunjuk membuat keputusan. Dan yang keempat, penentuan kebijakan penanaman modal agar meningkatkan efisiensi serta produktivitas. Berikut ini merupakan standar penilaian kinerja keuangan dengan metode rasio keuangan. Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 6, untuk komponen current ratio dapat kita lihat jika lebih besar atau sama dengan 200%, akan diberi dengan nilai 100 dan mendapat kriteria sangat baik. Untuk yang kriteria buruknya dengan standar lebih kecil dari 125% dan mendapatkan nilai 0. Lalu untuk komponen quick ratio, jika standarnya lebih besar atau sama dengan 200%, akan mendapatkan nilai 100 dengan kriteria sangat baik. Dan juga jika standarnya lebih kecil dari 125%, akan memperoleh nilai 0 dengan kriteria yang buruk. Lalu selanjutnya yaitu untuk current ratio dengan standar 175% hingga 200%, memperoleh nilai 75 dengan kriteria baik. Lalu untuk quick ratio dengan standar 150% hingga 174% akan memperoleh nilai 50 dengan kriteria cukup baik. Adapun pengaruh kinerja keuangan yaitu dari laporan keuangan yang kemudian digunakan rasio keuangan dapat diketahui apakah perusahaan tersebut dijalankan dengan efisien dan efektif. Adapun rasio seperti return of asset dan ROE dapat menjadi alat untuk mengukur tingkat keefisiensian dan keefektivitasan kinerja keuangan suatu perusahaan yang berpengaruh dalam meningkatkan nilai perusahaan. Tinggi rendahnya nilai perusahaan menjadi tolak ukur dalam investor berinvestasi yang menggambarkan nilai pasar suatu perusahaan dalam meningkatkan daya tarik para investor. Harga saham yang naik menunjukkan peningkatan nilai perusahaan. Saat harga saham meningkat, maka pemegang saham bertambah kemakmurannya. Adapun pengertian dari nilai perusahaan adalah nilai pasar yang merupakan suatu tolak ukur di mana dapat memberikan kemakmuran pemegang saham secara maksimum apabila harga saham perusahaan meningkat. Semakin tinggi harga saham, maka semakin tinggi pula kemakmuran pemegang saham. Berikut ini merupakan contoh atau studi kasus dari kinerja keuangan. Dapat kita lihat pada tabel merupakan laporan keuangan dari PT Kalbe Pharma dalam rupiah, yaitu dari tahun 2009 hingga 2011. Yang pertama, perhitungan rasio likuiditas. Yang pertama dihitung yaitu current ratio-nya dengan rumus aktiva lancar atau current asset dibagi dengan utang lancar atau current liabilities dikali dengan 100% dan menghitung juga quick ratio-nya dengan perhitungan current asset dikurang inventory dibagi dengan current liabilities dikali 100%. Dan untuk tahun 2009 diperoleh current ratio 298,33% dan untuk quick ratio-nya 199,14%. Untuk rata-ratanya dari 3 tahun tersebut diperoleh current ratio 367,48% dan quick ratio-nya 254,48%. Dari tabel tersebut dapat kita ketahui bahwa quick ratio tertinggi yaitu pada tahun 2010 yaitu sebesar 303,60%. Ini artinya setiap 1 rupiah hutang lancar dijamin oleh 3.036 TIFA lancar. Selanjutnya dilakukan perhitungan rasio aktivitas dengan rumus penjualan dibagi dengan persediaan. Lalu untuk total asset turnover dihitung dengan penjualan dibagi total aktiva. Nah, untuk ketiga tahun tersebut diperoleh inventory turnover rata-ratanya yaitu 6,27 kali dan untuk total asset turnover diperoleh 1,39 kali rata-ratanya.
Dan aset turnover yang mengalami penurunan menunjukkan bahwa manajemen perusahaan semakin kurang baik dalam menggunakan seluruh aktiva untuk menciptakan penjualan. Karena semakin tinggi nilai total aset turnover, maka semakin efisiensi perusahaan dalam menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba. Selanjutnya dilakukan perhitungan rasio leverage. Yang pertama menghitung debt ratio-nya dengan perhitungan total debt dibagi dengan total aset dikali dengan 100%. Lalu menghitung debt equity ratio dengan perhitungan total utang atau debt dibagi dengan ekuitas atau equity dikali 100%. Sehingga diperolehlah rata-rata untuk 3 tahun tersebut untuk debt ratio-nya sebesar 21,75% dan untuk debt equity ratio-nya diperoleh 29,89%. Dilihat dari naik turunnya debt equity ratio ini menunjukkan selama periode 3 tahun berturut-turut keadaan modal sendiri perusahaan semakin tidak baik karena mencerminkan kegiatan usaha yang dibiayai oleh kreditur jangka panjang dibandingkan dengan modal sendiri semakin tinggi. Semakin kecil nilai debt equity ratio menunjukkan bahwa perusahaan tersebut sehat karena semakin kecil hutang jangka panjang perusahaan tersebut. Kemudian untuk rasio profitabilitas, hal-hal yang dihitung yaitu gross profit margin, lalu net profit margin, dan ada juga return on investment (ROI) dan ada return on equity. Adapun GPM pada tahun 2009 sebesar 49,65%, naik menjadi 50,52% pada tahun 2010 dan naik lagi menjadi 50,87% pada tahun 2011. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan perusahaan semakin baik atau kemampuan perusahaan dalam meningkatkan laba kotor yang diperoleh dari setiap rupiah penjualan semakin baik. Lalu untuk NPM-nya semakin baik, menunjukkan laba bersih setelah pajak yang dihasilkan dari penjualan semakin bertambah, sehingga kinerja keuangan perusahaan semakin baik. Lalu untuk ROI-nya, hasilnya menunjukkan keadaan investasi serta kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam mendapatkan keuntungan dengan jumlah seluruh aktiva yang tersedia di dalam perusahaan mengalami penurunan, sehingga keadaan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan semakin buruk. Semakin tinggi ROI, maka semakin baik pula keadaan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Lalu untuk ROE-nya, hasilnya menunjukkan keadaan tingkat pengembalian yang lebih kecil pada pemegang saham. Karena ROE yang bernilai positif menunjukkan bahwa perusahaan dapat menghasilkan keuntungan dengan kemampuan modal sendiri mendapat menguntungkan para pemegang saham. Meskipun rasio ini mengukur laba dari sudut pandang pemegang saham, rasio ini tidak memperhitungkan dividen maupun capital gain untuk pemegang saham. Oleh karena itu, rasio ini bukan mengukur return pemegang saham yang sebenarnya. Selanjutnya yaitu perhitungan rasio pasar. Yang dihitung yaitu price earning ratio dengan perhitungan price per share dibagi dengan earning per share kali 1 kali. Lalu dihitung juga dividend yield dengan perhitungan dividen per share dibagi dengan price per share kali 1 kali. Dan untuk rata-rata dari 3 tahun tersebut untuk price earning ratio yaitu 19,54 kali dan untuk dividen yield-nya 6,45 kali. Dari hasil perhitungan ditunjukkan bahwa perusahaan dalam keadaan baik dan mempunyai prospek pertumbuhan yang tinggi karena dividen sebagian besar akan diinvestasikan kembali dan juga karena harga saham yang tinggi mengakibatkan dividen yield menjadi kecil. Sebaliknya, perusahaan yang mempunyai prospek pertumbuhan yang rendah akan memberikan dividen yang tinggi dan mempunyai dividen yield yang tinggi pula. Dari studi kasus tersebut diperoleh kesimpulan bahwa pengukuran kinerja keuangan perusahaan menggunakan metode rasio keuangan menunjukkan keadaan cenderung meningkat. Rasio keuangan yang meliputi rasio likuiditas yang terdiri dari current ratio dan quick ratio, lalu rasio aktivitas yang terdiri dari investment turnover dan total asset turnover, lalu untuk rasio leverage yang terdiri dari debt ratio dan debt equity ratio, lalu untuk perhitungan rasio profitabilitas yang terdiri dari GPM, NPM, ROI, dan ROE.
Lalu rasio pasar yang terdiri dari PER dan dividend yield. Secara keseluruhan, hasil analisis rasio keuangan sudah dikatakan baik, meskipun masih terdapat beberapa rasio keuangan yang berfluktuasi. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya, terima kasih.